Oke, selamat malam. Hari ini kita lagi ada live IG mengenai konten kreator. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai adventure creator. Apa itu adventure creator? Sekarang sudah bergabung dengan narasumber kita, yaitu Mas Ardli Nugraha. Saya undang untuk bergabung. Lah, assalamualaikum Mas Ardli. Waalaikumsalam. Gimana Mas Ardli? Gimana kabarnya hari ini? Apik Mas, baik-baik saja. Apik, baik-baik saja. Surabaya lagi hujan deras, apakah di Gresik juga sama? Di Gresik masih mendung Mas. Oh, masih mendung, nggak hujan? Belum gerimis. Oh, gerimis. Oke, Mas Atri, kita hari ini, malam ini kita akan membahas, mengupas tuntas mengenai apa itu adventure creator. Nah, di sini kan Mas Atri kan sebagai adventure creator ya. Bisa nggak ceritakan awal kali menjadi adventure creator? Kenapa sih kok suka adventure itu apa sih kira-kira? Oh, Suka berpetualang. karena hobi aja Mas. Hobi. Pertama-tama kan lihat-lihat foto-foto di IG. Kok tempat ini bagus, tempat itu bagus, tempat sana bagus. Terus pengen ke sana gitu. Oh gitu. Keinginan. Keinginan ya. Mulai keinginan seperti itu dimulai usia berapa? Ayo. Mulai lulus kuliah Mas. Oh, lulus kuliah. Berarti kalau sekarang berarti 4 tahun yang lalu berarti. Lebih ya? 2012. 2012. Oh, sorry 8 tahun yang lalu. Iya. 8 tahun yang lalu. Nah, 8 tahun yang lalu. Nah, Mas Ardli ini kan juga seorang karyawan ya. Ya. Salah satu perusahaan terkemuka di Inggris. Mas Ardli kan sebagai karyawan juga, cara membagi waktunya untuk bisa melakukan adventure-nya sama ya, bagi-bagi waktu lah seperti itu, gimana caranya? Caranya gini. Jadi kan seminggu itu kan ada hari libur 1 hari. Biasanya saya gabung sama cuti. Aku minta cuti. Ya. Jadi libur 1 hari Minggu, nanti aku cuti Sabtunya 2 hari. Oh gitu. Jadi gabung 2 hari langsung full adventure, nggak boleh diganggu sama sekali. Ya betul. Nah, waktu kan kepikiran kan gini, buat suka adventure. Pertama awalnya adventure holic. Dulu saya kenal Mas Adi ini sebagai atlet di sepeda di jumping ya. Oh, main sepeda. Hobi. Sepeda yang apa ya? Yang enggak ada, yang ceper itu ya, apa namanya? Dirjam. Oh, dirjam ya. Itu masih sama sekarang? Sudah enggak Mas. Dulu kan ada sekarang hobinya itu kan gini, habis dari dirjam pindah ke adventure holic, kemudian sekarang pindah ke adventure creator, ya kan? Nah, ya. Adventure creator itu seperti apa sih, Mas Adri? Oh, pertama aku buat adventure creator gitu kan. Jadi kan dulu kan pokoknya petualangan aja, nggak pernah dibikin kayak di YouTube kayak tutorial kan. Nah itu dulu apa? Memang awalnya gitu Mas. Dulu waktu kita misalnya adventure ya ke pantai mana, terus habis itu pulang kok ngerasa kok gini-gini aja gitu, kok kita nggak ada dokumentasi gitu ya. Betul. Terus yang kedua itu kalau aku nyimpen misalkan videonya gitu, tak simpen di laptop atau mana, kalau PC-nya rusak, hilang, nggak bisa dinikmatin ya. Makanya oke lah, aku akan buat dokumentasi, tapi tak rapikan, nanti tak masukkan YouTube untuk dokumentasi saya sendiri. Gitu. Awalnya gitu. Nah, kalau awal kali bikin itu berarti tahun berapa Mas Adri bikin konten kreator ini? 2018 mungkin. Oh, 2018 baru ini ya? Oh, duluan sampean daripada saya.
Saya bikin konten baru 2020. Oke, sekarang kalau sebagai adventure creator sama kreator yang lain, pasti dong ada bedanya. Kalau kreator yang lain tantangannya pasti diolah gambar. Kalau untuk yang kreator adventure, tantangannya di mana? Pasti cara pengambilan gambarnya beda, pengambilan pemotongan gambar kan juga beda, sama tempat-tempatnya pakai kamera khusus nggak? Seperti yang anti air atau apa kan? Nggak mungkin dong adventure pakai kamera yang biasa ataupun pakai handphone kan nggak mungkin ini ya. Gimana? Kalau sekarang masih pakai handphone, Mas. Kamu coba dong. Iya. Berarti apa dong yang punya? Pakai. Lu kayak masuk air itu? Oh, itu pakai apa namanya? Pakai GoPro. GoPro kalau itu GoPro. Oh, berarti ada dua ya. Tapi GoPro kan untuk yang di air aja. Kalau untuk yang visualisasi gambar yang di darat ya pakai kamera HP. Kamera HP. Nah, gini Mas. Kalau kita kan sebagai kreator, kan pastilah teman-teman kepingin menjadi seorang kreator. Kan banyak kan kreator tuh macam-macam ya. Nah, adventure ini kan baru ada beberapa yang di Jawa Timur, baru beberapa aja. Langkah-langkahnya untuk sebagai adventure creator itu apa sih? Langkah-langkahnya? Ya pertama pasti harus punya jiwa kayak yang di TV itu, my trip, my adventure gitu ya. Ya enggak juga sih Mas. Pertama-tama itu ingin dulu Mas, keinginan dulu. Passion dulu ya, punya keinginan dulu ya. Keinginan dulu. Aku kepingin kesini, terus kalau misalkan mau didokumentasikan ya, itu apa, belajar untuk ngambil shootnya gimana, terus ke tempat tempat itu dieksplor lah, tempat itu ada apanya. Kalau dari Mas Adri sendiri sebagai adventure creator, apa juga sama seperti saya, meninjau lokasi dulu baru menentukan titik yang mau diambil gambarnya, apa? Ya sama Mas. Oh sama ya berarti ya. Cuma bedanya gini, mungkin kalau saya mungkin satu titik ini karena bukan alam ya, sehingga masih tetap bisa. Tapi kalau alam, kita mengambil matahari terbit, terus kemudian langit yang bagus, itu kan sekali shoot ya. Iya sekali shoot. Itu kalau jadi kalau nggak dapat ya nggak dapat, berarti lewat sekali shoot ya, lewat. Oh, itu tantangannya berat itu ya. Kita pengen ngambil sunset, ya kita harus rela jam 4 sudah bangun berangkat muncak. Oh iya benar. Kalau mengatasi keadaan kondisi alam, nah ini ada trik nggak? Kan berubah-berubah. Kita katakan gini, kita survei di tempat wah kita rencananya besok pagi mau ngambil gambar matahari terbit, terus kemudian ternyata nggak muncul atau hujan atau apa gimana? Atau ya udahlah diikhlaskan, kita akan ngambil gambar itu atau gimana? Ya misalkan gitu ya, biasanya itu Mas, kalau misalkan kita ada kondisi cuaca buruk gitu ya nggak dapat, akhirnya nggak dapat nggak apa-apa kan, namanya alam kan berubah-berubah ya. Ya besok kita coba lagi kan, kita kan nggak bisa, namanya alam kan berubah-berubah, kadang tantangannya di sini kabut ya tantangannya. Nah, kalau gini, kita ambil sebagai kreator adventure, di Mas Adri bilang pakai GoPro sama handphone. Kalau seumpama teman-teman hanya bawa GoPro aja, masih bisa nggak? Kalau GoPro aja, GoPro itu Mas, apa ya, recordnya itu cenderung cembung. Ya? Bukan cembung. Oh, cembung ya benar. Benar ya, cembung ya. Kalau misalkan GoPro aja terus dimasukkan YouTube, jelek Mas. Jadi cembung. Jelek. Jadi mendingan lebih banyak yang pakai kamera handphone biasa, atau pakai sejenis apa itu namanya
Kalau handycam jelek ya? Atau ribet? Kalau misalkan handycam itu kalau menurut aku Mas itu kurang ringkes, kurang apa ya? Iya, Jadi kalau karena misalkan gini, kalau misalkan aku lagi naik gunung gitu, jadi kalau aku mengeluarkan handycam dari carrier kan ribet. Kalau handphone kan tinggal bisa langsung kalau rekam. Ada, aku ya. jadi ada view bagus, ambil langsung shoot. View bagus, ambil shoot. Oh gitu ya, bagus Mm. gitu ya. Jadi praktis lah. Oh, bener. Kalau kita kebanyakan orang kan kemarin ada teman itu yang bikin konten pakai kamera berdasar harus di handycam gitu. Dia ribetnya mindahin data dulu diolah, terus kemudian dimasukkan lagi ke media tuh ribet banget ya. Jadi Tapi kalau aku ada rencana, gimana? jadi kalau aku nge-shootnya pakai handphone, terus ngeditnya juga pakai handphone. Oh, ada aplikasi khusus ya untuk. Tapi kalau nggak pakai dibilang nggak apa-apa kok. ada. Ya, Pakai kamu nge-share monggo nggak apa-apa. pakai KineMaster Mas. Yang Oke, Master. tapi yang itu yang nggak pakai watermark ada Mas. Oh, yang pro. Ya yang pro. Oh, yang pro ya. Jadi habis dari pengolahan itu diedit untuk pengolahan di KineMaster, terus kemudian baru dimasukkan di YouTube ya. Ya. Nah, selama ini kalau sebagai adventure creator, yang paling jauh kemana? Jelajah, ya jelajahnya. Paling jauh ya ke Jawa Barat, ke Bandung, ke Ciwidey. Ciwidey Jawa paling Barat. jauh. Mana? Gini deh. Ke Ciwidey ya. Dari Bandung itu sekitar Ciwidey. 1,5 jam ke Ciwidey. 1,5 jam. Iya. Apa yang menarik sampai ke sana? Pertama itu aku tertarik sama itu Mas, kawah putih. Oh, kawah putih itu ya, yang kemarin di situ ya. Tertarik kan view-nya kan mirip-mirip Korea gitu. Korea. Nah, kalau boleh menentukan tempat adventure antara hutan, gunung, pantai, itu menurut Mas Adri diurutkan yang paling suka mulai 1 sampai 3 yang mana dulu? Paling suka ya yang pantai. Pantai, baru gunung. Kemudian hutan. Air terjun. Kita nggak pernah air terjun. Iya. Kenapa kau pilih ke pantai dibandingkan di kalau sungai? di gunung itu paling nggak betah sama dinginnya ya. Kok nggak betah dinginnya? Iya. Dinginnya pol-polan Mas. Loh, kalau ngejar matahari terbit di Semeru, ya kan pastilah dingin toh. Kalau Semeru belum pernah Mas. Ini nanti mau ke Semeru besok tanggal 26. Oh, besok ini. Oh, Ya, liburan ini. Desember. Wah, tak tunggu videonya ini. Bagus ini. Terus selain di Bandung tadi, di mana lagi? Di Jogja pernah, Jawa Timur. Jogja di mana? Kalau di Jogja di mana? Itu di apa namanya? Bapindul, terus Kulon Progo, aku lupa namanya. Kulon Progo. Yang bukit. Yang kemarin ya? Oh ya. Kalau yang kemarin yang di sana Nepal, Magelang udah ke sana? Magelang belum pernah, belum ke sana. Belum ya. Itu katanya sih bagus. Kemarin waktu saya liputan ke Jogja baru sempat ke sana karena kedahuluan sama Gunung Gelut. Gunung Merapi. Gunung Merapi. Jadi mau ke sana lah. Agak Merapinya batuk-batuk nggak jadi ya. Khawatir kalau ke sana terus meleduk gitu. Kalau adventure lebih suka naik kendaraan pribadi atau naik kereta, naik apa? Atau tetap lebih suka kayak kemarin rider.
paling enak itu sewa mas. Oh, sewa ya. Jadi misalkan ke Bandung, naik kereta, nyampe sana, terus nyewa motor. Nah, itu paling enak. Nyewa Oh motor, iya, nah ini penting. kan, Ini penting buat teman-teman. Tips kalau kita lagi perjalanan ke suatu kota, berarti gimana? Kita pertama berangkat pasti naik kereta ya. hmm. Habis naik kereta terus pinjem sewa motor. Oh gini, misalkan contoh ini mas, Gimana? kan misalkan mau ke Bandung, Jatuhnya. mau ke Bandung, oke, aku mau ke Bandung, nanti tujuannya itu disusun dulu, mau kemana-mana, mana-mana disusun. Hari ini misalkan hari pertama mau ke ini, hari kedua mau ke ini, nanti ke ini, ke misalkan mau ke Ciwidey, naik apa? Naik motor. Jadi total 10 hari. 10 hari aku harus sewa motor 10 hari. Jadi sebelum sehari-hari sebelum jauh-jauh hari sudah sewa sama calling-callingan sama Yang sewa motor ya. ya yang sewa motor. Berarti kalau kayak gitu lebih enak yang pakai Matic ya. Kalau kita bepergian bawa backpacker gitu. Kalau sekarang nggak ada mas, jarang pakai yang motor-motor biasa. Rata-rata Matic semua. Ya? Matic semua. Iya. Itu kalau sewa 10 hari langsung, kalau yang di Bandung saya mahal per hari. Satu hari 75. Satu hari 75. Iya. 10 hari 150.000. Ya, sekitar segitu. Sama dengan DP motor lah. Kalau untuk penginapannya lebih baik ambil yang model jauh yang di aplikasi kayak Red Doors, Oyo, Air apa itu pakai yang itu atau yang ada kayak losmen. Kalau aku sih pakai itu mas, pakai pokoknya yang aman dan harganya yang terjangkau. Jadi penginapan biasa-biasa aja nggak apa-apa, yang penting aman. Ya. Soalnya kita fokus ke eksplorasi jalannya. Benar. Kalau kita eksplor ke betul. Kalau kita eksplor sama hotelnya itu namanya staycation. Itu kerjaan saya itu nge-review hotel ya. Kalau di sana sewa lokal gitu atau pokoknya kita secara backpackeran atau gimana? Backpackeran mas. Backpackeran ya tanpa lokal guide ya? Enggak ya backpackeran. Kalau pakai guide itu rugi mas. Maksudnya ruginya itu aku lebih suka aku mengeksplor sendiri tempat. Jadi aku banyak tahu tentang tempat itu. Yang aku nggak tahu ternyata tahu. Betul. Kalau kita pakai local guide memang lebih tertuju, tapi kita nggak punya seni mencari alamat. Bener. Ya kan? Nah, betul. Nah, jadi gini teman-teman, kalau yang mau punya pengalaman seperti Mas Adli, bisa dicontoh kayak tadi. Yang pertama berangkatnya naik kereta kelas bebas ya, semampunya ya, atau mungkin bebas ya, sesuai pokoknya kamu pengen yang nyantai atau yang rame-rame. Kalau yang nyantai kelas bisnis sama skip. Terus kemudian kalau di tempatnya kita nyari hotel yang biasa aja, yang harga yang losmen, yang penting kita ekspor kotanya. Kalau kamu mahal di hotelnya, kamu kan kehabisan uang di hotel, kan kita ekspor ya. Kalau dia mendingan lebih banyak ngabisin uangnya untuk ekspornya, bukan untuk akomodasinya. Betul. Kalau pengalaman makan mending bawa sendiri atau kita makan di sana? Kalau pengalaman makan nggak pernah bawa sendiri, makan di sana. Pokoknya ketemu warung sikat gitu ya. Iya. Jadi gini teman-teman, saya kasih tahu sambil nunggu Mas Adli bergabung kembali. Jadi bedanya adventure creator sama kreator yang lain pastilah ada bedanya. Bedanya di satu. Kalau adventure creator itu lebih menantang bagi
bagi yang apa ya, sang kreator, karena adventure creator itu ya kita harus punya jiwa atau punya passion, tantangan gitu loh. Kalau sekedar kayak beberapa kreator seperti food reviewer atau mungkin hotel reviewer, itu tantangannya pasti hanya mengulas di satu objek. Sedangkan untuk adventure creator, dia juga akan merasakan, dia mengeksplor tempat-tempat yang dia datangin, dan alam itu pasti berubah-ubah. Di situ tantangannya. Kalau seperti yang lain kan ya satu objek kita ekspor, kita review, ada masalah dan bisa kita ambil beberapa kali nggak masalah. Tapi kalau alam seperti tadi ceritanya Mas Adli, kalau yang seperti matahari terbit dan sebagainya, kalau sedikit bleset atau ada gangguan ya sudah satu kali aja, jadi nggak bisa diulang seperti itu. Ini sepertinya Mas Adli juga akan bergabung kembali. Mas Adli bisa jelaskan nggak suka dukanya selama ini menjadi adventure creator? Sukanya Dulu apa dukanya dulu? Sukanya itu kita bisa mengetahui sesuatu yang baru, yang nggak diketahui orang lah. Misalkan di sini ada gini, ya. Ada gini ya. Menemukan hal baru, sukanya. Sehingga orang yang biasanya tahu, katakan kayak jauh di Bandung terkenal sama tempat makan sama tas. Ternyata di Bandung ada tempat yang indah gitu ya. Ya. Oh, kalau boleh saran, seharusnya kayak Mas Adli ini hasil kreatornya bisa disampaikan dong ke kayak travel gitu. Asik tuh Mas. Oh, seperti disampaikan, dijabarkan gitu. Jadi Mas Adli katakan mempunyai channel, terus disampaikan ke suatu travel bahwa Mas, saya punya tempat yang bisa diolah sama travelnya sampean, ini tempatnya. Nah, tapi sang travel itu membeli ibaratnya apa ya, memberi konten dengan gitu loh. Contohnya kayak saya ini ya, kalau saya ini kan spesialis review hotel sama review tempat makanan. Setiap kali saya berangkat ke suatu kota, itu pasti saya tawarkan ke beberapa travel bahwa saya akan contohnya gini, saya mau ekspor ke Banyuwangi selama 5 hari. Siapa yang mau ikut beli konten saya? Itu ada yang price money, ada yang bentuk sebagai akomodasi. Bisa Mas seperti itu. Tapi kalau cakupannya Mas Adli ini lebih luas, sebenarnya bisa kok kalau masuk ke travel itu. Jadi dia lebih tahu, oh ternyata Bandung itu enggak hanya sekedar ini, ada tempat-tempat wisata yang baru. Oh menghasilkan loh Mas. Tapi jangan bilang-bilang. Saya alhamdulillah waktu di Banyuwangi itu saya hotel gratis Mas, akomodasi gratis, makan gratis, pulang di Sangu. Karena itu saya nyoba tawarkan ke hotel bahwa saya akan mengunjungi Banyuwangi, mengekspor di sana. Tapi ya itu enggak sedetail jenengan yang tempat wisata ya. Saya cuma bedakan antara koper sama ransel. Jadi kalau yang datang ke Banyuwangi, yang koper itu makannya di mana, yang ransel makannya di mana. Kalau jenengan bisa dirubah. Kalau yang mau koper itu jalan-jalannya ke mana, yang ransel, backpackeran, jalannya ke mana. Wow, keren itu Mas kalau mau coba. Bagi teman-teman yang mau nyoba bisa kok gitu. Sekarang lagi ngetren kok. Kita nggak perlu menawarkan yang apa, pokoknya hasil yang kita dapat dari kemarin adventure sodorkan aja. Saya punya jalur untuk tempat wisata selama 10 hari di Bandung. Kalau Bapak mau saya kasih tahu ini kontennya, Bapak tadi harus membeli konten kami. Nanti dia dikasih tahu rank-ranknya berapa. Keren itu kalau mau nyoba. Oh iya no, baru tahu ya. Mas. Baru tahu Mas. Iya itu.
Ya itu salah satu cara juga gitu. Itu kalau menurut saya menarik kalau buat jenengan. Terus kemudian jenengan juga kenal beberapa kayak tempat apa namanya hotel yang murah, terus kemudian apa namanya sewa kendaraan yang murah. Itu juga peluang bagi travel. Jadi habis naik kereta, kemudian si travelnya mau yang backpackeran, lu pak hotelnya murah. Jadi akan gitu. menghubungi. Jadi kita promosikan yang tempat sewa Iya. itu tadi. Nggak apa-apa. Apa kita bilang aja, Mas saya dari Adventure Creator. Kita mau mengekspor Bandung, tempat sampean saya promosikan, nanti saya masukkan ke konten saya. Nah, saya dapat kompensasi apa? Ataukah free 2 hari gratis? Itu bisa dong, bisa itu. Itu sukanya. Kalau dukanya apa wes? Tapi nyambung. Kalau dukanya ya, apa tuh, ya nggak tahu jalan, nyasar ke hutan-hutan juga pernah. Seperti di Jogja itu di daerah Kulon Progo pernah nyasar ke hutan-hutan, nggak tahu jalan. Jadi Allah, nggak ada jalan pun, nggak pakai jalan aspal, jalan batu-batu, nyasar. Karena mas, apa ya namanya? Aku pengalaman di Jogja itu karena sinyal. Kan kita pakai map, di daerah terpencil itu malah Telkomsel malah nggak bisa, malah bisanya Indosat, jadi pakai 2 kartu. Itu juga apa namanya, itu buat ide buat orang-orang yang mau traveling ke daerah pelosok-pelosok, pakai 2 kartu lah. Sinyal misalnya pakai Google Map ya pakai kartu 2. Memang sih, seperti kita ini kreator-kreator pasti handphonenya 2 kartu. Karena saya juga tahu ngalamin seperti jenengan. Di kota A keretanya bagus, pakai plat merah. Ternyata plat merah kalah, kita pakai kuning. Ya, akhirnya mau nggak mau harus pakai dual on. Kedepannya kepingin mengembangkan atau menekuni adventure creator aja, atau kan sekarang lagi terkenal mas, yang saya juga akan menjelajah ke sana, membuat movie maker. Kedepannya movie maker apanya tetap di adventure creator. Kalau movie maker aku belum bisa mas, belum bisa membuatnya gimana. Maksudnya kalau movie maker itu ya, kalau movie maker sebenarnya itu sama mas, seperti saya juga sebenarnya dari kreator gini. Kebetulan kemarin juga Jogja saya belajar movie maker. Itu sebenarnya hanya penggabungan gambar-gambar aja. Ini sama kok, kita bikin konten di YouTube, di movie maker itu sama. Bukan, yang bikin beda itu nge-shootnya itu mas. Waktu sinematiknya itu juga gak bisa. Beda memang. Kurang kalau soft. Itu memang, iya kurang soft. Jadi kalau, ya tapi tergantung ya. Tergantung, ini kan bukan dari skill ya, tapi kalau skill alhamdulillah, kalau kreator pasti sama. Cuma beda di alatnya. Itu kadang. Di alatnya kadang, kalau alhamdulillah sih kalau dipakai handphone saya, ya ada sih, saya ada aplikasi yang khusus untuk kalau pengambilan gambarnya lebih soft itu ada. Tapi kalau yang pakai biasa-biasa bisa kok, atau paling enggak pakai mirrorless, DSLR juga bisa. Oh iya, mirrorless juga bagus ya. Kalau saya sendiri cenderung lebih pakai mirrorless daripada DSLR. Soalnya nggak ribet mas ya. Benar. Kalau di mirrorless itu optionnya tuh lebih banyak. Kita mau ambil gambar yang model kayak apa, nggak ribet. Kalau yang pakai DSLR, tahu sendiri nggak seperti itu. Dan lensanya pun mirrorless sama DSLR dari kemasannya lebih ringan mirrorless gitu. Kalau DSLR kan paling kecil seberapa? Misalnya kalau DSLR paling kecil seberapa sih? Kalau mirrorless kan ada yang di bawah 1,5 kilo ada kok. Iya. Piringan kok. Ya. Tapi kemarin teman saya itu nyoba GoPro yang terbaru, nggak bagus. Tapi mahalnya sama kayak mirrorless. Yang GoPro 7 itu mas? Ya, coba yang 10 ya. Itu lebih, tapi ya itu tadi sama sih harganya. Kok dipikir-pikir saya lebih mending ke mirrorless karena
mirrorless juga bisa buat fotografi kalau kita hobi fotografi gitu. Kalau GoPro kan terus kayak gitu aja sih. Gitu. Nah, tips untuk teman-teman yang ingin menjadi adventure creator apa? Kan? Tipsnya, halo? Ya, halo. Tipsnya apa? Tipsnya itu yang pertama mental, Mas. Mental harus kuat. Seperti adventure masa cengeng ya. Iya. Terus yang kedua ya, Nanti yang keplosok kedua itu lagi. biayanya kalau bisa di apa ya, dua kali lipat dari misalkan kita ke sini ke daerah tertentu, aku biayanya 1 juta, kita harus bawa 2 juta atau berapa, buat jaga-jaga. Karena ada biaya tak terduga ya, pastilah. Pasti ada yang tak terduga. Ya. Misalkan, Iya. Katakan kita ngereknya makan per hari 30.000, ternyata di sana bisa 50.000 per hari kan? Betul. Terus kemudian apa lagi? Terus yang terakhir itu pengetahuan. Kalau misalkan kita mau explore ke tempat tertentu, kita cari tahu banyak tempat tertentu itu ya di internet. Betul. Ya, kita lebih mengetahui produk knowledge yang kita datengin ya. Benar. Jadi supaya ada tujuan yang tadi Mas Adri sampaikan, saya tuh mau ekspor Bandung apa aja. Ya, dibikin per hari ini kita ke sini seperti itu ya. Jadi lebih rapi tujuannya di wadah biar kemana-mana ya. Ya, terus seperti itu ya. Ya, gitu Mas. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nyusun schedule. Hari ini ke sini mau ngapain? Ya. Kita cari tahu tentang tempat itu. Nah, itu yang penting. Sekarang kebanyakan teman-teman tuh gini, dia itu di suatu wilayah kepengen bikin suatu konten, tapi dia sendiri juga nggak tahu mengenai tempat itu yang susah. Akhirnya apa? Tanya-tanya apa yang menarik. Wah, kalau itu kan, kalau yang menarik katakan berarti kita datang ke Malang, menarik itu banyak. Oh, menarik seperti di taman rekreasi itu juga menarik, ada ya taman alam menarik. Jadi lebih kita tentukan kalau adventure, ya masa kayak adventure kita main di taman kan enggak kan? Ya betul. Adventure pasti ke alam kan? Itu jadi ditentukan ya. Ya. Nah, saya ini tahu Mas Adri ini punya pengalaman, sebenarnya tadi kan bilang paling jauh di Bandung, ya. Salah Mas, sebenarnya bukan di Bandung yang paling jauh. Di mana Mas? Di Makkah sama Madinah. Oh iya betul ya Mas. Di Mekah Mas. Saya kenal Mas Adri ini berangkat umroh bareng. Iya, di pesawat Mas ya. Pesawat sampai berangkat ngilang dari rombongan berapa kali, ayo ngaku. Iya, soalnya aku kan berangkat sendiri Mas, maksudnya umroh sendiri, berangkat sendiri. Naik taksi sendiri, apa minta ambil mikot sendiri, pokoknya nekat lah, mental. Nah ini loh, ini tadi yang tak taruh di terakhir bahwa Mas Adri ini sebenarnya saya tahu jiwa adventure-nya itu teruji ketika umroh. Mas Adri ini berangkat sendirian. Waktu itu Mbak tahu kan berapa jamaah itu? Dari keluarga 5 ya? Ya 5. Kan 5 ya. Jadi kita sudah umroh, Mas Adri ini masih umroh berapa kali? Ambil mikot, kemudian apa namanya? Pokoknya apapun yang umroh dilakukan sendiri, dan hebatnya dia itu berani naik kendaraan umum. Waktu naik apa yang kemarin ketemu Ustadz apa itu? Ustadz Ferry itu? Itu naik taksi. Naik taksi. Enggak, aku diajari sama Ustadz Ferry cara nawarnya gimana. Terus kalau misalkan harga di atas 40 itu kemahalan, kamu tawar aja pasti boleh. Diajari sama Ustadz Ferry semua.
Nah, Terus juga nah dikasih dari apa ya? Dikasih saran sama Ustadz Ferry kalau di tempat yang baik, nggak semuanya orang itu baik. Jadi nah ada juga betul supir taksi itu yang nggak baik juga ada. ada kan. Nah Oh, itu pengalaman. Terus kemudian apalagi ya? Kalau nggak salah sempat sampai malam ya. Waktu kita makan malam Mas Abdi belum pulang. oh itu berangkat lagi mas, Oh berangkat berangkat lagi waktu ya itu sudah istirahat. umroh lagi kan apa ya? Eman waktunya mas, mumpung lagi di sana kan, Mm-mm. Mm-mm. kita Jadi lakukan Mas Adli, sebaik-baiknya. nah, jadi Mas Adli ini kalau saya bilang jiwa adventure-nya juga teruji, dia ke negaranya orang itu jangan sendirian dan bahkan apa ya waktu pengetahuan bahasa Arabnya kurang ya waktu itu ya. Ya, Jadi contohnya haji, 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 haji. Siapa? cuma tahu Terus kam ada, cuma cuma tahu cara terus tanya berapa gitu dok. Terus nggak tujuannya ada. kemana? Nah, tapi nggak sampai sempat seperti yang kita tahu di negara luar itu ada perlakuan yang kurang menyenangkan apa enggak waktu itu? Oh, ada. Nah, Apa itu? waktu itu mas, waktu di eh, setelah sa'i mas, kan kita Hai, potong potong 3 helai rambut. rambut. Eh, Hmm? nah itu ada orang Arab datangi saya, ngomong bahasa Hmm. Arab. Di samping saya Hmm. ada Ustadz Ferry, tapi Hmm. aku coba kan maksudnya dia itu mau membeli gunting, guntingku itu mau dibeli. Ah, terus? Maksudnya dia ngomong bahasa Arab, Hmm. tapi yang Hmm. tak tahu itu orang ini mau minjam gunting, tak kasihkan. Hmm. Tapi Terus? aku dikasih uang, dikasih uang. Habis dikasih uang aku nggak mau kan, tak tolak. Habis dia Nah, potong rambut, guntingnya tak minta nah, lagi, marah-marah orangnya. loh, gitu gimana? Eh, Ya, eh, eh, ya, ya dikasihkan guntingnya, cuma waktu orangnya pergi, marah-marah. Ustadz Ferry ngomong sama aku, itu orang itu maksudnya mau beli guntingmu, cuma kamu nggak paham. Nah, kalau 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 apa adventure di negara sendiri kan bisa dilakukan kapanpun ya. Hmm. Nah, kalau keinginan umroh nggak? Gimana? Ada keinginan untuk umroh lagi nggak? Ada. Ada ya pasti ya. Meskipun apa namanya ya, meskipun tantangannya besar tapi beda ya kalau kita fokus ke sana ya. Halo, ya ada satu pengalaman yang ketika kita masih di sana, saya salah masuk ke tempatnya santri, salah kamar. Oh iya 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 aku ikut. Terus aduh mas, Satu bingung. Oh, gimana, kan? betul. Saya bingung. Saya itu satu kamar sama ustadz sama ketua rombongan. Masuk itu kok musiknya musik metal. Nggak salah ustadznya itu. Ternyata itu kamar. Antara kan namanya lift itu kan hurufnya itu kan ya, huruf apa ya? Huruf Arab apa huruf Arab ya? Bukan, Terus cuma lagi meleng aja waktu itu meleng ada orang bareng sama saya buka pintu tapi itu sudah di lantai 2 ternyata saya masuk lantai 5 dan pede aja masuk pojokan tidak apa Ustadz itu dengan buruk tidak apa kira yang masuk sini dia keluar apa mas kemarin so
Salah kamar. Salah kamar. Itu yang yang menarik. Terus sama waktu itu kita nyoba minum apa? Coba yang itu loh, kencing kontak. Oh iya, susu Heeh. onta mas. Ada susu kan waktu itu, terus Hmm, kita mau mencoba ini, ternyata ya nggak enak. nggak enak, pahit. Pahit ternyata. Tapi kan kayak apa gitu ya ternyata. Yes. Nah itu loh, itu pengalaman Mas Adli sebagai adventure creator. Nah ini rencana ke depan mau kemana ini? Ke depan mau ke Bawean mas. Kembawean, terus kemana lagi yang belum, yang jauh-jauh tuh yang luar pulau gitu. Lombok besok ada sirkuit, Oh belum, masih belum. Kalau ke Lombok mungkin tahun masih kan tahun ya, depan. ngumpulin cuti dulu ya, Iya, cutiku habis kan. dipakai ke Setahun Bandung. lagi mas. Ya, tapi kalau pendek-pendek ini Kembawean. Kembawean mau ke mananya? Ke yang Kembawean ya kemarin diekspor sama identik pantai namanya. nah, Gili Novo. pantainya itu kan. Ya itu. Terus kalau yang berarti Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali belum ya? Bali sudah pernah, cuma aku nggak punya dokumentasi. Oh, Bali udah aku pernah berapa kali ya? 2 kali mungkin Bali. 2 kali ya. Cuma nggak ada Oke. dokumentasi. Itu dulu ya mas tahun Ya. 2015, 2014, Oh. 2015. Hmm. Oke, Mas Adli, ini waktunya kita sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, dan semoga nanti kedepannya sebagai adventure creator bisa menginspirasi teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa yang tadi yang saya sampaikan, Oh iya mungkin ya, bisa kerjasama sama travel. Oh itu enak mas. Ini itu tips ini bagus kalau itu. mau nyoba nggak apa-apa. Oh Siap iya, siap. bagus itu. Nah itu nanti kalau dari situ nanti bisa menjadi apa namanya pemasukan juga. Jadi nggak gantungin konten kita untuk di like and subscribe, tapi juga dapat Oh, pemasukan dari apa namanya pihak travel atau pihak hotel juga bisa loh mas. Kalau mau menawarkan gitu bisa juga. oke Oke, Mas. nah, terima kasih untuk Mas Satri dan semangat untuk kreasi. Terima kasih Mas Satri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertemuan Instagram hari ini dengan sang adventure creator yaitu Adli Nugraha sudah selesai, dan insya Allah kita akan menyambung untuk pertemuan berikutnya dengan pertemuan beberapa kreator yang keren-keren yang menginspirasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.